Nah, saudara, seberapa efektif sebetulnya perpanjangan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ini untuk menekan penularan virus corona, paling tidak di DKI Jakarta. Kami akan membahasnya. Ada Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, lalu ada Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Ibu Nihayatul Wafiro, serta epidemiolog dari Griffith University Australia, Mas Diki Budiman. Dan nanti akan bergabung juga Kabid Komunikasi Publik Satgas COVID-19, Mas Heri Trianto. Selamat pagi, Bang Riza, Mas Diki, dan juga Ibu Nihayatul. Assalamualaikum, salam sehat. Selamat pagi, assalamualaikum Selamat pagi. buat semuanya. Ya, Buat semua. ya, Bang Riza, perpanjangan kan sudah diumumkan. Evaluasi dari tahap yang pertama dari PPKM ini gimana? Masyarakat sih kalau di media sosial terlihat ini kayaknya percuma, ini PPKM nggak ada apa-apa juga. Pemprov sendiri ngelihatnya gimana? Dan kemudian apakah di jilid kedua PPKM ini nanti akan ada sesuatu yang lebih ketat lagi atau gimana, Bang Riza? Ya, jadi yang pertama masih tingginya angka penyebaran COVID di wilayah DKI Jakarta yang kebetulan jatuh di masa PPKM pertama atau PSBB lanjutan sejak tanggal 11 dan tanggal 25 itu masih disebabkan beberapa hal, di antaranya yang pertama karena memang masih tingginya ya angka testing yang kami lakukan, yaitu jumlahnya sudah mencapai 2.553.919 itu tes PCR. Bahkan sepekan terakhir sudah mencapai 129.233. Itu artinya hampir 13 kali dari standar yang diminta oleh WHO. Sekali lagi itulah komitmen kami Pemprov Jakarta dalam rangka memutus mata rantai dan mengurangi, terus melakukan identifikasi permasalahan penyebaran COVID di antaranya dengan melakukan testing. Yang kedua, memang tanggal 11 sampai tanggal 25 itu masih ada pengaruh dampak dari libur akhir tahun di tahun 2020. Ya. Yang ketiga, memang disebabkan oleh masih tingginya ya aktivitas daripada masyarakat yang belum sepenuhnya patuh ya berbagai larangan-larangan sesuai dengan peraturan yang telah kami lakukan dalam rangka pembatasan kapasitas dan lain sebagainya. Kemudian memang yang keempat juga harus kami sampaikan bahwa masyarakat mungkin sudah sangat jenuh karena sudah hampir 10 bulan lebih ya, hampir 11 bulan kita melaksanakan protokol kesehatan seperti ini. Inilah beberapa penyebab utama sehingga masih tingginya angka penyebaran. Dan memang terus kami upayakan ke depan untuk terus meningkatkan koordinasi di antara kami, ya, di antara Pemprov Jakarta dengan daerah sekitar, seperti di Botabek, alhamdulillah ini sudah dimulai lebih baik dari periode-periode sebelumnya dengan kebijakan PPMKI. Ada dua sesungguhnya yang sudah kita hasilkan. Yang pertama adanya kesamaan priorisasi PSBB antara Jakarta dengan Botabek, bahkan sampai Jawa dan Bali. Itu sangat memudahkan kami sehingga tidak terjadi lagi ketika di satu daerah Jakarta pengetatan, di daerah sekitar Jakarta melakukan pelonggaran atau sebaliknya. Ya. Ini sangat membantu. Yang kedua, substansi daripada isi PSBB atau PPKM juga sudah sama terkait kapasitas dan jam operasional. Nah, yang ketiga ini yang terus kami sedang koordinasikan dengan pemerintah pusat, mudah-mudahan dalam waktu cepat ke depan daerah-daerah tetangga juga bisa mengejar ketertinggalan berbagai fasilitas yang masih ada. Kami memahami daerah Botabek tidak secepat atau tidak semudah Jakarta menyiapkan berbagai dukungan fasilitas, tenaga kesehatan dan sebagainya. Dan insya Allah ke depan kami yakin dengan dukungan pemerintah pusat, daerah-daerah Botabek akan bisa memenuhi standar yang lebih baik lagi terkait fasilitas kesehatan dan fasilitas lainnya termasuk tenaga kesehatan. Nah, kalau ini sudah terjadi maka ini dapat membantu juga dalam rangka menyiapkan berbagai fasilitas. Yang sementara ini harus kami sampaikan bahwa rumah sakit di Jakarta ini menampung tidak kurang dari 24 bahkan sampai 30% warga dari non-Jakarta. Itu ini menjadi komitmen dan kesiapan kami untuk membantu semua warga dari manapun mereka berada, apa Jakarta maupun Jakarta, kami layani sebaik mungkin dalam rangka pencegahan dan penanganan COVID. Ya,
Terima kasih untuk evaluasinya berkaitan dengan PPKM yang pertama. Bu Nia Hayatul, saya yakin Komisi 9 juga terus mengawasi begitu apa yang terjadi di DKI Jakarta. Mengkhawatirkan atau tidak, dan apa yang kemudian nanti akan disampaikan juga ke pusat dari kolega pemerintah Komisi 9 terutama. Apa yang kemudian harus dilakukan? PPKM ini cukupkah atau bagaimana, Bu Nia Hayatul? Terima kasih Mas Bayu, Mas Diki dan Pak Riza Patria. Apa kabar Pak Wagub? Baik, alhamdulillah. Kami dulu mitra di Komisi 2. Jadi begini Mas, sebenarnya kondisi ini sudah diprediksi ya. Sudah sejak akhir Desember Pak Menkes sudah menyampaikan bahwa kita akan pada puncaknya akan sangat tinggi pada bulan Januari pertengahan sampai Februari. Sebenarnya ini sudah di warning, dalam artian sebenarnya kita tidak perlu kalang kabut seperti ini kalau semuanya sudah dipersiapkan dengan baik. Sekarang ini memang hampir sudah 100% bed yang ada di Jakarta, Jabodetabek ini sudah full. Oleh sebab itu Kementerian Kesehatan juga kita dorong untuk menambah bed-bed di rumah sakit. Jadi beberapa rumah sakit yang selama ini ada ruangan-ruangan yang tidak digunakan untuk COVID disulap untuk menjadi ruangan COVID dan juga tempat-tempat yang lain. Saya pikir memang kita butuh koordinasi yang cukup ketat ya. Dalam artian saya tinggal karena jadi DPR tinggal di Jakarta, tentu saya merasakan betul bagaimana PPKM ini diterapkan. Mungkin sebagai masukan untuk pemerintah Pemprov Jakarta, bagaimana sebenarnya saya sendiri tidak mungkin kalau pagi sampai malam jam 7 tidak terlalu merasakan PPKM itu. Dalam artian protokol kesehatan belum terlalu strict dilakukan untuk di tempat-tempat, mungkin di mal, di instansi, di gedung-gedung pemerintah juga, dan juga di lembaga-lembaga yang lainnya. Bahkan juga di perusahaan-perusahaan juga belum terlalu ketat dalam menerapkan protokol kesehatan. Itu yang pertama. Yang kedua juga koordinasi dari pusat hingga daerah. Dalam artian ini koordinasi ini Pemda ini seperti apa kebijakannya. Jangan sampai pusat menerapkan apa, daerah menerapkan apa. Karena memang Jakarta ini bukan kota yang bisa berdiri sendiri. Jakarta ini menjadi kota yang menampung dari seluruh kota-kota yang ada terutama di Jawa dan sekitarnya. Oleh sebab itu saya pikir koordinasi ini perlu sekali untuk diperkuat. Yang ketiga, karena kondisi belum juga turun, saya pikir perlu ada opsi khusus dan alternatif bila kondisi semakin memburuk. Karena dalam kondisi seperti ini kita sudah tidak bisa memikirkan plan A, plan B, tapi harus plan A dalam artian dalam kondisi memburuk apa yang akan kita lakukan. Bagaimana nanti juga pasien-pasien yang dari Jakarta yang sudah tidak bisa ditampung di Jakarta ini mau dibawa kemana juga. Dan juga 3C, testing, tracing, dan treatment ini juga harus perlu dilakukan. Saya khawatir salah satu longgarnya masyarakat bisa jadi bosan. Dan yang kedua vaksin sudah ada nih gitu. Jadi kondisi adanya vaksin ini di satu sisi juga memberikan harapan positif, di satu sisi juga masyarakat agak sedikit longgar juga dalam menerapkan 3M. Ya, baik, terima kasih masukannya Ibu Nia Hayatul. Rasanya itu juga yang dirasakan oleh masyarakat sih saat ini, seperti nggak ada PPKM begitu. Mungkin lebih ketat pada waktu PSBB dulu begitu. Ya, Mas Diki, betul kan? Kira-kira begitu ya Bu? Mas Diki, Anda melihat memang dari jauh begitu, tapi saya tahu Anda terus mengawasi Indonesia. Terima kasih. PSBB dulu kita cukup ketat, PPKM sekarang dan diperpanjang. Situasinya seperti apa menurut Anda? Kalau boleh masukan-masukannya, mumpung kita ketemu sama Bang Riza. Mas Diki. Ya, sebetulnya saat ini yang terjadi itu kalau dilakukan waktu masih kasus pertama itu akan ada dampaknya. Tapi sekarang masalahnya sudah besar. Yang responnya itu tidak sesepadan dengan besaran masalah. Jadi saat ini tidak signifikan, jelas tidak signifikan. Apalagi kalau saya melihat kapasitas yang tadi disebutkan
Bang Riza, Pak Wagub, itu Jakarta aja yang bagus ya. Saya bukan karena ada Bang Riza ya, tapi dari awal saya sudah ingatkan, mumpung ada Bu Nihayatul juga, ini nggak setara, Mas. Jadi kalau dalam intervensi strategi pengendalian dengan karakter seperti COVID ini, nggak bisa dua daerah saja untuk melakukan 3T yang tadi disebutkan Bu Nihayatul, dan itu yang sangat fundamental. Harus diingat, PSBB sekalipun itu kan intervensi tambahan. Jadi kalau 3T-nya tidak memadai, tidak setara merata itu, dia tidak akan berdampak seperti halnya prokes dilakukan di tengah situasi saat ini yang laju prevalensinya begitu tinggi. Ya, kejadian seperti Pak Doni, yang semoga beliau segera sembuh ya, itu Amin. bukan hal yang aneh ya. Karena apa? Karena prokes itu bukan senjata ajaib. Dia akan efektif kalau 3T pengendalian di wilayah itu sudah mumpuni gitu. Jadi jangan dianggap prokes ini menjadi satu senjata ajaib. Nah, ini yang terjadi juga dan PPKM ini. Jadi yang harus kita lakukan adalah kembalilah pada ilmu yang sebenarnya pengendalian pandemi ini, yaitu di 3T yang dilakukan secara setara merata. Yang sayangnya saat ini malah tidak ada 3T yang signifikan berubah, itu tidak ada. Yang dikatakan sudah diprediksi itu antisipasinya itu tidak memadai. Ini disayangkan sekali, dan ini saya tegaskan belum yang terburuk, Bang Bayu dan Bapak Ibu sekalian. Belum yang terburuk. Ya, saya ingin Bang Riza menanggapi ini semua. Bang Riza. Ya, yang pertama terkait memang koordinasi sudah terus kita tingkatkan, dan terima kasih bantuan dari Mbak Inayatul dan teman-teman semua di Komisi 9. Memang kalau kita jujur, memang Jakarta memang kita termasuk bersyukur dengan berbagai fasilitas. Kami memang membutuhkan dukungan dari DPR, juga pemerintah pusat, agar memberikan dukungan lagi yang lebih besar, khususnya bagi daerah-daerah di Bodetabek ya, terkait dengan fasilitas kesehatan, SDM, dan sebagainya. Karena faktanya tadi selain yang masuk di Jakarta dari non-Jakarta 24-30%, bahkan pemakaman pun 20% diisi dari warga non-Jakarta ya. Sementara Jakarta kan kami memiliki keterbatasan tanah umpamanya ya, tidak sebaik daerah-daerah lainnya terkait jumlah tanah kosong. Namun demikian kami pastikan tempat pemakaman tetap ada dan cukup, dan terus akan kami tambah, tidak perlu khawatir. Namun demikian kami ingin ada juga dukungan penambahan dari daerah-daerah di Botabek. Kemudian yang kedua, memang betul tadi bahwa masyarakat ini sudah mulai bosan, letih. Di satu sisi ada optimisme terkait hadirnya vaksin, di sisi lain juga merasa lebih tenang karena ada vaksin sehingga menyebabkan disiplinnya menurun. Kemudian juga yang lain tadi memang perlu kami sampaikan bahwa Jakarta ini ibu kota, berbeda dengan kota-kota lain ya. Interaksi kami jauh lebih tinggi dibandingkan daerah lain karena ibu kota tempat transit dari seluruh warga dunia yang datang ke Indonesia. Kemudian di Jakarta juga karena sebagai ibu kota, dia juga tempat keluar masuknya saudara kita dari berbagai daerah, mulai dari Aceh sampai dengan Papua, dan di sini banyak sekali pejabat, pengusaha, dan sebagainya, yang memang interaksinya tinggi. Itu satu konsekuensi yang memang kami hadapi. Artinya Jakarta akan terus menghadapi satu interaksi yang tinggi yang tidak bisa dihindari. Nah, untuk itu Jakarta, pilihannya tidak. Bang Riza, gimana Mas Bayu? Jakarta sebenarnya ingin lebih ketat mungkin, tapi ini kan harus berkoordinasi dengan pusat. Apakah ini juga mungkin menjadi kendala karena ekonomi masih dikedepankan, Bang Riza? Ya tentu memang beberapa pilihan harus kita ambil, diantaranya melakukan emergency break atau pengetatan. Namun demikian ini sudah dimulai dari kebijakan sejak 11 Januari oleh pemerintah pusat dan diperpanjang. Memang kami memahami kebijakan pemerintah pusat tidak mudah. Di satu sisi kita ingin memastikan bahwa kesehatan penting, di sisi lain juga harus menjaga pergerakan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Ini dua hal yang tidak mudah ya diambil secara bersamaan. Memang ini perlu ada satu strategi khusus bagaimana kesehatan menjadi prioritas sebagai yang disampaikan Pak Jokowi, bahwa keselamatan warga adalah yang utama dan kesehatan menjadi yang sangat penting. Tanpa kesehatan
kita tidak dapat menggerakkan ekonomi. Namun di sisi lain tidak mungkin juga kita mematikan ruang gerak daripada saudara kita yang sedang melakukan berbagai upaya atau usaha atau ekonomi. Jadi memang perlu ada keseimbangan. Jadi salah satu kuncinya adalah disiplin. Ya, kita lihat di beberapa negara seperti di Taiwan, bahkan tidak ada pembatasan sama sekali, tapi cukup melaksanakan protokol kesehatan, angkanya kecil sekali, tingkat kesembuhannya tinggi, angka kematian kecil sekali. Di Jakarta alhamdulillah tingkat kesembuhan sudah 89%, angka kematian turun sampai 1,6%. Itu artinya penanganan kami terhadap pasien COVID sudah luar biasa, sangat baik. Kita bisa terus menekan angka kematian sudah sampai 1,6%. Namun demikian, ini belum cukup, perlu ada usaha yang lebih maksimal, khususnya dari masyarakat. Sudah sering kami sampaikan betapapun hebatnya regulasi yang kami buat, hadirnya aparat sebanyak mungkin, bahkan seberat mungkin sanksi yang diberikan, ternyata itu hanya memberikan kontribusi 20% terhadap keberhasilan kita mengurangi dan memutus mata rantai penyebar COVID. 80%-nya terletak pada kepatuhan dan disiplin masyarakat melaksanakan protokol kesehatan. Ya, Bu Nyayatul, bagian-bagian akhir untuk Ibu ini di bagian pertama ini, apa yang kemudian, kan situasinya begini, kalau saya melihatnya ada khawatir begitu sebagai anggota masyarakat, tingkat rumah sakit untuk menampung yang COVID maupun yang non-COVID, ini seberapa jauh? Nah, hal semacam ini sudah disiapkan juga nggak oleh Komisi 9 untuk nanti bertemu dengan pemerintah pusat agar ini selalu diingatkan dan kemudian bisa disiapkan? Hal-hal apa lagi yang kemudian menurut Komisi 9 nanti akan penting bagi kita semua? Jadi sebenarnya Komisi 9 salah satu yang kita fokuskan salah satunya di samping vaksin ya, yang itu sudah menjadi program nasional, tapi juga kita menyiapkan tentang anggaran-anggaran untuk mensupport ini. Jadi fungsi kami salah satunya adalah penganggaran. Kita tidak ingin adanya pemerintah di daerah juga dan pusat juga tentunya ini terhalang dengan persoalan anggaran. Oleh sebab itu anggaran mulai dengan yang paling banyak sekarang anggaran yang masuk itu adalah dua hal, Mas. Yang pertama adalah permintaan reimburse dari pemerintah, dari rumah sakit, Yang kedua, pembayaran untuk insentif dari tenaga medis. Jadi dua hal itu yang terus kita genjot agar nantinya juga tenaga medis kita juga diperhatikan. Di samping itu juga anggaran untuk tracing, untuk anggaran untuk penyediaan alat-alat untuk kesehatan itu juga menjadi prioritas kita. Kita tidak ingin nantinya ketika pemerintah daerah dan juga Kementerian Kesehatan menyediakan rumah sakit, tapi persoalan tenaga kesehatannya, persoalan alat-alat kesehatannya tidak ready. Karena ini menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dihindari. Kita jangan sampai juga kita mempush tenaga kesehatan yang kondisinya juga kita tahu bagaimana mereka sekarang kalang kabut, capek dan sebagainya, tapi pemerintah tidak hadir untuk menopang mereka. Oleh sebab itu kita juga memastikan bahwa seluruh tenaga kesehatan juga sudah mendapatkan vaksin. Jadi kita berharap sebenarnya seluruh elemen masyarakat itu bukan hanya pemerintah, bukan hanya Dinas Kesehatan atau Kementerian Kesehatan, tapi juga seluruh elemen pemerintah termasuk pelaku usaha itu juga saling bahu-membahu. Karena kalau kita melihat sama tadi yang saya katakan tadi, Mas, jadi tidak terasa Pak Riza sekarang PPKM itu tidak terasa. Jadi kalau kita ke mall kemana semuanya serba biasa, hanya cek suhu, itu pun cek suhu kadang-kadang cek suhu di tangan, kadang-kadang cek suhu juga sambil lalu tidak dicek ulang begitu. Jadi kita berharap ini yang juga menjadi bukan hanya pembatasan waktu saja, tapi protokol kesehatan yang perlu juga ditekankan. Tadi Mas Diki juga mengatakan bahwa walaupun ada pembatasan waktu sampai jam 7 atau jam 8 malam, sekarang mundur sampai jam 8 malam, tapi kalau protokol kesehatannya tidak dijaga ya sama saja gitu loh. Karena mobilitas masyarakat itu saya pikir pada waktu pagi sampai siang ya, ini mobilitas masyarakat. Jadi kita tentu mensupport dari segi dana dan juga kita terus memantau, kita
setiap hari TikTok juga dengan Kementerian Kesehatan bagaimana kondisi-kondisi di lapangan rumah sakit seperti apa. Kemarin juga di kayak RSDM juga ditambah, beberapa rumah sakit juga ditambah bednya untuk menampung lebih banyak lagi. Kita berharap yang kita siapkan ini tidak terisi ya. Dalam artian pasien juga tidak semakin naik begitu. Tapi bagaimana kita harus mempersiapkan kondisi terburuk itu penting, dan bagaimana juga Pemprov juga semakin memperketat ya, jangan hanya di waktunya saja tapi protokol kesehatan di lapangan juga semakin diperketat. Baik, Ibu Nihayatul Wafiro, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, terima kasih masukannya. Saya pamitkan Ibu karena mungkin ada kegiatan yang lain untuk bagian kedua nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Ibu. Sampai ketemu lagi. Sementara Mas Diki dan Bang Riza, kita tetap ya. Setelah jeda, kita akan bersama dengan juru bicara untuk Satgas COVID-19 untuk bidang komunikasi publik. Kami akan lebih membahas PPKM jilid kedua ini bagaimana supaya lebih efektif. Tetap bersama Sapa Indonesia.